Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisabila Esani, nomor induk mahasiswa 2020-262. Di sini saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dan pengawasan pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilian Amir Hamzah, NIM 2022-20137. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan yang berjudul pelaksanaan putusan pengadilan dan pengawasan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Saya akan memaparkan pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan. Pada pasal 1 angka 11 KUHP dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Putusan pengadilan akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada pengajuan banding atau kasasi setelah 7 hari sejak putusan dibacakan di hadapan para pihak. Selanjutnya, KUHP mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan pada pasal 270 sampai pasal 275. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa pasal 270 KUHP. Yang kedua, pelaksanaan pidana mati pada pasal 271 KUHP. Yang ketiga, pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut pada pasal 272 KUHP. 4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu 1 bulan kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan dalam hal terdapat alasan kuat. Pada pasal 273 ayat 1 junto ayat 2 KUHP. Kelima, pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan pasal 207 KUHP. Biaya perkara pasal 275 KUHP. Yang ketujuh, terakhir, pelaksanaan pidana bersyarat pada pasal 276 KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai putusan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati ini sendiri dilakukan tidak di muka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud ini adalah Undang-Undang RI nomor 2/PN PS 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. Undang-undang ini telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 21 PUU 2008 tanggal 21 Oktober menolak judicial review tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan pelaksanaan pidana penjara dan atau kurungan. Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelumnya ia menjalankan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dulu. Penjelasan ini berdasarkan pasal 272 KUHP. Putusan pidana denda. Terpidana diberi jangka waktu 1 bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 1 bulan jika terdapat alasan kuat. Yang keempat adalah putusan ganti kerugian. Apabila
pengadilan juga menjatuhkan putusan tentang ganti kerugian, maka pelaksanaan dilakukan menurut tata cara putusan perdata pasal 99 junto pasal 274. Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya ganti kerugian tersebut dibebankan kepada mereka secara berimbang. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Gila. Nomor 5, putusan pidana bersyarat. Pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. Perhatikan ketentuan pasal 14 huruf A sampai F, pasal 15 huruf A dan B, dan pasal 16 KUHP. Yang B, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam pasal 277 ayat 2 KUHP menjelaskan mengenai hakim pengawas dan pengamat, yaitu hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 tahun. Hakim pengawas dan pengamat diberi tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Mengawasi diartikan sebagai tindakan untuk memantau kegiatan pemidanaan terhadap narapidana dan memastikan narapidana mendapatkan hak-haknya. Mengamati diartikan sebagai kegiatan mengamati, meneliti yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembina lembaga masyarakat serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana. Selanjutnya akan Tugas dan wewenang hakim pengawasan dan pengamat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 7 tahun 1985. Tugas hakim pengawasan dan pengamat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengawasan ditujukan pada jaksa dan tugas APAS sebagai berikut: memeriksa dan menandatangani register yang berada di kepanitiaan pengadilan negeri, mengadakan cek on the spot ke lapas, mengadakan observasi di dalam lingkungan tembok lembaga, mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan, mengadakan wawancara langsung dengan narapidana, menghubungi kepala lapas dan ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan. 2. Pengamatan ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan peneliti bagi pemidanaan yang akan datang sebagai berikut: mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan dapat dilaksanakan oleh bermacam-macam bentuk, antara lain: 1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan yang mengamati, meneliti, memeriksa, dan ngecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula, dilakukan dengan inspeksi. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tertulis serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya. 2. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan audit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan pengadaan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain. Pengawasan represif dilakukan melalui pas audit dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat atau inspeksi, meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisemelja Ambaga, NIM 202220134. Saya dari kelompok 9 dengan tema pengawasan pelaksanaan peradilan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Adit. Mekanisme pengawasan yang ketiga yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu dilakukan melalui komisi-komisi independen di dalam masing-masing lembaga yang mengawasi kinerja aparat-aparat dalam lembaga tersebut. Yang sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui pengawasan lembaga peradilan, pengawasan parlementer, dan pengawasan oleh anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu metode pengawasan dan pengamatan terdapat dalam SEMA nomor 7 tahun 1985. Metode yang digunakan yaitu pengawasan dan pengamatan. Yang pertama ada metode edukatif, yaitu
metode yang menggunakan komunikasi untuk bertujuan memberikan pengajaran atau mendidik pihak lain untuk meraih kemanfaatan secara individu. Yang kedua, metode persuasif, yaitu metode yang menggunakan komunikasi secara khusus yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku baik seseorang secara verbal dan nonverbal. Metode ini digunakan merupakan metode yang memberikan pengaruh berupa pengajaran dan pendidikan terhadap diri narapidana. Meskipun telah ada penjelasan mengenai metode pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tersebut, namun masih diperlukan aturan lebih lanjut mengenai batas-batas wewenang hakim, pengawas, dan pengamat dengan pihak lain, serta metode pengawasan dan pengamatan yang perlu disempurnakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.